Fiddaroini amin. Paslun, ini satu pasal. Wa yustahabbu lil qari'i izab tada'a min wasatis surati ayyab tadi'a min awalil kalami al murtabiti ba'duhu bi ba'din. Dan disunnahkan bagi pembaca Al-Quran apabila dia qari, maksudnya mau memulai daripada pertengahan surah, disunnahkannya si qari pembaca itu memulai dari awal kalam yang ada ikatan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Jadi kalau kita baca Al-Quran di tengah-tengah surah, nah itu kita mulainya pada ayat yang memang cari di awal yang ada ikatan daripada ya ayat tersebut. Itu mulainya begitu. Jangan ya kita baca tetapi ini ceritanya ya dalam ayat ini masih nyambung ke sebelumnya. Nah itu nggak bagus. Jadi sunnahnya kalau kita mau baca awal, sehingga ini ayat kadang-kadang kan ada masih murtabit, masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Nah itu baca dulu yang itu. Nah itu begitu loh. Sampai-sampai itu ulama begitu. Ya makanya kita nanti waktu wakaf juga pun harus tahu. Kita kalau lagi ngaji mau berhenti sampai mana dulu. Jangan masih ada kaitannya dengan ayat yang setelahnya kita udah berhenti. Nah begitu. Jadi abisin dulu tuh ceritanya. Ya, jadi ceritanya abisin dulu karena masih ayat itu mungkin terkait dengan ayat yang sebelumnya, mungkin juga terkait dengan ayat setelahnya. Ini yang dimaksud sunnah. Kalau nggak begitu hukumnya apa? Makruh. Jadi kata Imam Nawawi itu disunnahkan bagi pembaca Al-Quran apabila memulai ya surah yang ada di tengah, maka dia memulai dari awal kalam yang memang ada ikatan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Jadi nyambung. Ya, ceritanya jadi nyambung. Wa kadzalika, begitu juga iza waqafa, apabila sekori si pembaca Al-Quran mau waqaf, yaqifu maka dia berhenti, dia waqaf alal murtabiti, atas ikatan. Tuh, jadi udah selesai ikatannya. Terkaitan satu ayat dengan ayat yang lain udah pas di situ. Nah, berhenti dah tuh di situ. Shadaqallahul azim. Tutup. Jangan masih nyambung cerita udah shadaqallahul azim aja. Nah, begitu. Itu makruh. Ya, jadi nanti memulainya juga begitu, cari mana. Ya, kalau kita dah wakafnya udah berhentinya di ayat yang udah nggak ada ikatannya kan nanti ya memulainya dari situ lagi enak. Ya, karena kan kalau kita baca Al-Quran kadang-kadang ada cerita yang bersambung. Nah ini masih ada kaitannya nih ayat ini dengan ayat sebelumnya. Jangan berhenti dulu, terusin dulu. Nah kalau udah selesai baru shadaqallahul azim. Nah itu sunnahnya begitu. Jadi wa indan tihail kalami, dan juga ketika mau berhenti. Ya kalau kita mau berhenti baca Al-Quran juga cari pas wakafnya, berhentinya di tempat yang sudah tidak ada lagi nyambung ceritanya. Wala yataqayyadu fil ibtida'i, dan ia tidak boleh mengqaidkan di dalam permulaan, wala fil waqfi, dan di dalam berhenti, bil ajza'i wal ahzabi wal a'syari, dengan juz-juz, dengan kelompok-kelompok atau golongan. Jadi nggak perlu ya kita satu juz udah berhenti. Mungkin satu juz ini masih ada kaitannya. Seperti kalau kita baca surah Yasin, jangan berhenti di juz. Ya karena masih ada nyambung. Jangan sampai berhenti sampai wa maliyala berhenti. Itu kan satu juz kan? Ya, jadi lanjutin aja dulu sampai surah Yasinnya selesai. Nah, makanya disinilah ada pendapat ulama membaca satu surah full walaupun itu singkat lebih bagus, lebih afdol kebanding daripada orang yang membaca ayat-ayat yang panjang namun itu enggak full dalam satu surah. Tuh begitu. Makanya kita kalau ya di dalam sholat lebih bagus baca surah full.
Jangan kita ambil sepotong-sepotong dari ayat-ayat atau dari surah-surah yang ada. Apalagi ngambilnya enggak ada ceritanya. Tiba-tiba di sini dimulainnya, entah berhenti enggak nyambung lagi. Nah, itu udah jelas. Ya, kurang bagus. Ya, makanya kita lebih bagus baca inna a'toina kal kausar sampai selesai, kebanding kita baca ambil beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah, ya, tapi itu enggak selesai dalam satu surah. Begitu. Ya. Jadi ini aturan main, namanya adab dalam membaca Al-Quran begitu. Ya, kadang-kadang kita patokannya satu juz berhenti. Kalau masih nyambung terusin dulu. Ya, kalau masih nyambung ambil lagi juz yang selanjutnya, terusin dulu. Nah, seperti itu. Contohnya itu dan dalam surah Yasin kan, surah Yasin itu ya nyambung ke juz yang lain kan? Iya. Jadi kita jangan berhenti di situ, lanjutin dulu sampai surah Yasin selesai. Shadaqallahul azim. Itu contoh gampangnya. Fa inna katsiran minha, maka kebanyakan daripadanya fi wasatil kalami, di pertengahan kalam, al murtabiti bil kalami, yang masih ada ikatan dengan kalam. Kadang-kadang orang berhenti begitu di tengah kalam yang masih ada kaitannya, masih nyambung itu, dia berhenti aja di situ. Shadaqallahul azim. Jangan dulu, lanjutin dulu. Ini cerita masih nyambung ke ayat yang berikutnya. Wala yaghtarrul insanu bikasratil fa'ilina lihadzal ladzina haina anhu, dan janganlah manusia itu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang melakukan lihadzal ladzina haina, bagi ini yang kami larang, anhu daripadanya, mimman dari orang-orang la yurai, yang tidak pandai menjaga hazihil adaba, akan adab ini. Kita jangan terpengaruh dengan kebanyakan orang yang memang melakukan seperti itu. Nggak usah. Banyak orang belum tentu benar gitu. Jadi jangan kan orang pada berhenti di situ. Ya nggak perlu ngikutin yang banyak, sebab yang banyak belum tentu benar. Nah, begitu kata Imam Nawawi. Jangan tertipu ya, kita ini sebagai insan, sebagai manusia, dengan banyaknya orang-orang melakukan hal tersebut yang memang sebenarnya kami larang. Kata Imam Nawawi begitu, ini kami larang karena ini termasuk daripada orang yang tidak menjaga dan memelihara adab di dalam membaca Al-Quran. Tuh, jadi jangan sampai kita nggak pernah menjaga dan memelihara bagaimana cara adab, etika membaca Al-Quran. Wang tasil maqalahu Sayyid Al-Jalilu Abu Ali Al-Fudail Ibnu Iyad radhiyallahu an, dan laksanakanlah apa yang sudah dikemukakan oleh As-Sayyid Jalil Abu Ali Al-Fudail bin Iyad, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Kata As-Sayyid Jalil bilang begini, la tastauhish turuqal huda likillati ahli, jangan kamu merasa kesepian mengikuti jalan-jalan petunjuk walaupun itu sedikit orangnya. Tuh. Jadi walaupun itu sedikit, jangan merasa sepi. Kalau itu benar kita kerjain. Banyak tapi kalau salah jangan diikutin. Tapi kan itu banyak banget orang pada begitu, jangan diikutin. Ya begitu ya. Sedikit kalau memang benar, jangan merasa sepi kita. Tuh, makanya kita melakukan sesuatu jangan terpengaruh sama orang. Begitu. Jadi tetap pada jalan yang benar. Kadang-kadang kita cuma ikut-ikutan, orang sono ke sono, orang kesini ke sini. Nah, begitu. Jadi jangan la tastauhish turuqal huda likiyati ahliya. Jangan kamu merasa kesepian mengikuti jalan-jalan yang benar walaupun itu sedikit pengikutnya. Tuh, likillati ahliya, walaupun sedikit pengikutnya. Wala taghtar bikasratil halikin, dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya tapi orang yang halik, yang rugi, yang binasa, yang tidak sesuai dengan aturan ilmunya. Walihadzal ma'na
karena makna ini qalal ulama'u, berkata ulama. Nah, dari makalah yang disampaikan oleh As-Said Al-Jalil Abu Ali Al-Fudaili atau Al-Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad itu kalau kita baca ilmu tasawuf sering kita dengar tuh cerita-cerita Imam Fudail bin Iyad. Itu namanya Said Jalil Abu Ali Al-Fudail bin Iyad. Makanya ada ya perkataan ulama tuh, qiraatu suratin bikamaliha afdalu min qiraati qadriha min suratin tawilatin. Tuh. Membaca satu surah full sempurna itu lebih afdol kebanding daripada membaca seukuran ya tapi dari surah yang panjang. Jadi kita baca surah panjang tapi seukuran orang yang baca surah yang full itu lebih bagus kita membaca surah yang full. Tuh, makanya kalau kita baca Fathul Mu'in nanti kitab I'anatut Thalibin kita baca, kita kalau jadi imam lebih bagus silahkan baca surah yang full. Kita kalau mau baca surah yang full, kalau baca surah Waqiah fullin semuanya. Jangan di tengah-tengah berhenti. Nah, lebih bagus baca Qul ya sama Qulhu. Nah, begitu. Kalau kita baca surah Yasin fullin. Nah, begitu. Ya, jadi jangan sampai kita membaca hanya separuh-separuh. Ini nih kaidahnya. Membaca surah sempurna lebih bagus kebanding daripada ya kita baca surah yang panjang tapi ya itu enggak sempurna. Begitu ya Bapak Saudara. Itu dalam kitab Fathul Mu'in I'anatut Thalibin tuh saya baca begitu. Ya, makanya kita kalau jadi imam begitu, baca surah yang full. Kecuali kalau kita sholat sunnah dengan harapan punya program hatmul Quran. Seperti kita sholat tarawih, pengennya supaya hatam Quran dalam 1 bulan. Boleh tuh kita baca surah dari 1 ayat ke ayat yang lain, nanti berhenti terus. Tapi berhentinya tolong tuh bukan dipotong-potong begitu, masih ada kaitan udah berhenti, jangan. Nah begitu. Jadi supaya nyambung. Nah di sini ya harus ngerti juga kita tentang ilmunya. Gitu, berhenti kapan waktunya berhenti, kapan waktunya mulai lagi. Nah seperti itu. Nah itu karena dia mau program hatam boleh baca. Tapi kalau surah yang kita nggak buat hatam programnya, ya seperti sholat wajib, ya udah surah-surah yang full aja, terserah. Yang mana yang penting full dibaca. Ya. Jangan sampai separuh-separuh. Sebab membaca surah yang sempurna itu lebih afdol kebanding membaca seukurannya sama tapi dari 1 surah yang panjang. Walaupun kalau kita baca surahnya sama-sama 10 ayat, yang 10 ayat full, yang 10 ayat lagi kagak full, masih banyak terusannya dalam 1 surah. Lebih bagus yang kita baca 10 ayat namun yang full, yang ya artinya kamilah, yang sempurna. Ya, itu kata ulama-ulama begitu, mengambil dari makalahnya yang disampaikan oleh Imam Sayyid Abu Ali Al-Fudail bin Iyad. Makanya sering saya bilang, imam ya kalau qori tapi kagak ngerti ilmu fikih agak repot gitu. Sekarang kita sering banyak orang qori disuruh jadi imam tapi dia kagak ngaji fikih. Nah ini yang repot. Lebih bagus ulama fikih walaupun suaranya ngepas. Ya, kita sekarang kan lebih mengutamakan suara doang. Ya, begitu. Yang bagus qori ngaji fikih. Jadi dipaham gitu. Jadi walaupun dia bukan qori, suaranya pas-pasan, tapi kalau dipaham tentang ilmu fikih lebih bagus dia yang jadi imam. Begitu, Bapak Saudara. Jadi bukan sekedar suara doang. Modalnya bukan sekedar suara doang, tapi fikihnya penting. Ya, itu seperti itu. Ya, sekarang kan banyak ya imam-imam yang baca ngambil ya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat dari surah-surah yang diambil. Nah, langsung dibaca lagi. Sering gak begitu? Sering sekarang. Sholat Jumat aja di beberapa masjid besar-besar seenaknya aja dia ngambil surahnya. Tapi kalau imam yang ngerti fikihnya pasti dibacanya enggak al-a'la al-ghasyiyah. Kagak al-a'la al-ghasyiyah, baca al-jumu'ah dengan al-munafikun. Itu yang ngerti fikih berarti.
Tapi kalau imam sebawanya aja, ya apa aja maunya dia, lillahi mau pisamawati lah dibawa dalam sholat Jumat, enggak bagus. Kalau kita pengen bicara afdol, ya kalau sama sah aja, ya itu begitu. Makanya ya kalau imamnya ngerti fikih pasti yang dibaca dalam sholat Jumat pasti surahnya Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Kalau enggak Al-A'la Al-Ghasyiyah, Al-Jumu'ah dengan Al-Munafikun. Itu pasti begitu. Ya. Jadi kita bisa tandain tuh Bapak Saudara. Mana imam yang ngerti fikih, mana yang enggak. Seperti itu. Dulu saya masih ngaji sama Ki Nasir ya di Cirebon. Beliau itu ahli fikih, alim fikihnya. Kata beliau, nanti ya banyak khotib itu cuma pinter bicara doang tapi kagak ngerti fikihnya. Begitu. Makanya macam-macam orang khotib sekarang. Ada yang ceramah, ya nunjuk-nunjuk, ya udah dikasih tongkat, tongkatnya nggak dipakai, ya dia masih mau nunjuk-nunjuk juga. Itu begitu. Ya. Makanya di kita dikasih tongkat. Oh. Ada yang kagak mau pakai tongkat. Oh, begini khotib nunjuk-nunjuk. Itu kata Ki Nasir waktu guru saya tuh lagi ngaji begitu. Nah ini nih, ya orang kalau kagak ngerti ilmu fikihnya, khutobahnya banyak, tapi fuqahanya nggak ada. Ya, sekarang udah mulai banyak di akhir zaman. Banyak kan khutobah doang, tapi fuqahanya nggak ada. Nah seperti itu. Li'annahu, karena sesungguhnya qad yahfal irtibatu ala katsirin minan nasi, sungguh samar tu irtibat, ya artinya irtibat itu kaitan, ala katsirin atas kebanyakan minan nasi daripada manusia, karena kebanyakan manusia kagak ngerti ya berhenti di mana, mulainya di mana. Makanya supaya kagak ya salah, udah baca aja surah yang full tuh begitu. Makanya lebih bagus baca surah yang full dalam sholat. Begitu. Karena kebanyakan manusia ya enggak tahu di mana saat berhentinya, di mana saat memulainya ayat-ayat tersebut. Nah ini yang dimaksud qad yahfa al-irtibatu ala katsirin minan nasi. Au aksaruhum, atau kebanyakan daripada mereka, fi ba'dil ahwali wal mawatini, di sebagian kondisi dan tempat-tempat. Paslun, ini satu pasal. Wa minal bid'ah, bid'ah itu jamak daripada bid'atun, ya bid'ah jamak taksir. Makanya al munkarah itu naatnya pakai ya muannas, karena kullu jam'in muannas. Itu kaidah ilmu nahu. Jadi kita kalau ya baca kitab ya enggak lepas daripada ilmu alatnya. Wa minal bid'ahil munkarati, dan di antara bid'ah yang munkaroh, mayab aluhu katsiruna, yaitu yang dibawa oleh banyak atau dikerjakan oleh banyak orang. Mayab aluhu, jadi apa Ruzi? Mayab aluhu maknya maknya jadi apa? Wa minal bid'ahil munkaroh ma yab aluhu, mubtada muakhar. Ya, minal bid'ah itu khobar muqaddam jar majrur. Ma, nah itu boleh mausul, memang boleh ma-nya mausul boleh, ma-nya boleh juga nakiro mausufa. Ngi'robnya jadi mubtada muakhar gitu. Kalau ma-nya nakiro mausulnya syai'un, artinya syai'un yaf'aluhu. Kalau ma-nya mausul allazi yaf'aluhu. Itu i'rabnya jadi mubtada muakhar. Jadi ma yaf'aluhu, yaitu sesuatu yang dikerjakan oleh orang banyak, min jahalatil musallina bin nas, daripada orang-orang yang bodoh yang sholat ya bersama dengan manusia. At-tarawih, sholatnya sholat tarawih, min qiraati surah al-an'am, dia baca surahnya surah al-an'am bikamaliha, secara sempurna, fi raqatil akhirati, di rakaat yang terakhir, minha, daripada yaitu sholat tarawihnya, fil lailatis sabiati, ditentuin yaitu malam yang ketujuh. Malam ketujuh ya di bulan Ramadan, kemudian sholat tarawih
di rakaat yang pertama dibaca surah Al-An'am. Mu'taqidina, dia yakini annaha, sesungguhnya membaca surah Al-An'am pada malam yang ketujuh di rakaat yang terakhir mustahabbatun, itu sunnah, diyakini sunnah. Nah itu enggak boleh, itu namanya termasuk bid'ah al-munkarah. Zaimina annaha, ya bahwasanya mereka juga punya asumsi annaha nazalat jumlatan wahidatan, bahwa surah Al-An'am itu turun dalam jumlah, ya secara garis besarnya langsung satu kali. Itu namanya jumlatan wahidatan, sekaligus. Fayajma'una fi pilih, maka mereka kumpul di dalam mengerjakannya. Hadza, akan ini, anwa'an, ini macam-macam minal munkarati, daripada kemungkaran. Minha, di antaranya i'tiqaduha, keyakinannya, ya bahwa membaca surah Al-An'am tersebut mustahabbatun, disunnahkan. Wa minha, dan di antaranya ihamul awami zalika. Nah itu memberikan ya waham, ketidakpemahaman kepada orang-orang awam, ya zalika, akan yang demikian itu. Wa minha, dan di antaranya lagi yang termasuk munkarah, tatwilur raqatis saniyati alal ula, memanjangkan rakaat yang kedua atas rakaat yang pertama. Makanya kita dalam kitab Fathul Mu'in itu juga ada itu dijelaskan, kalau kita sholat rakaat pertama mesti lebih lama kebanding daripada rakaat yang kedua. Jangan dibalik, rakaat pertama ya lebih singkat, rakaat kedua lebih panjang. Jangan, makruh. Kita kalau sholat makanya bawa ayat-ayat yang di ayat yang pertama, surah yang pertama lebih panjang, ya, dengan yang ada pada rakaat yang kedua. Kecuali kalau memang urutannya udah bener, cuma dia lebih panjang sedikit, nggak apa-apa masih. Contohnya surah Al-A'la dengan surah Al-Ghasyiyah, berapa ayat tuh bedanya? Lebih banyak Al-A'la apa Al-Ghasyiyah? Lebih banyak Al-Ghasyiyah. Boleh, nggak apa-apa, karena urutannya Al-A'la dulu, Al-A'la baru Al-Ghasyiyah. Itu boleh begitu, ya. Dan itu pun tidak terlalu beda, ya, antara ya jumlah ayat-ayat tersebut. Tapi kalau dengan sengaja memanjangkan rakaat yang kedua kebanding daripada rakaat yang pertama, itu bid'ah munkarah namanya. Wa minha at-tatwilu 'alal ma'mumin, di antaranya lagi memanjangkan atas makmum. Imam udah bangun, makmumnya masih sujud aja. Jangan. Kalau ada imam Allahu Akbar, kan makmum ngikut imam, ya udah Allahu Akbar. Jangan masih sujud aja. Imam udah tasawuf, udah mau habis, dia masih sujud aja. Nah, itu banyak sekarang yang begitu ya? Banyak nggak? Banyak. Ya, jangan. Kalau mungkin ya beberapa detik, ya itu nggak ada masalah. Ya, tapi kalau lama banget imam udah tasawuf akhir, makmum masih sujud aja, itu namanya tatwil alal makmumin. Ya, jadi makmum memanjangkan tuh. Jangan. Ya. Wa minha hadramatul qiraah, di antaranya lagi yang kagak boleh mempercepat bacaan. Qiraah dipercepat. Jangan sholat tarawih ngebut, jangan juga. Sesuai dengan aturan aja. Hadramatul qiraah juga enggak boleh. Wa minha al mubalaghatu fi tahfifi rakaat qablah, di antaranya lagi mubalaghah, bersungguh-sungguh meringankan rakaat-rakaat sebelumnya. Enggak boleh juga terlalu cepat, ya, di dalam melaksanakan sholat. Tetap aturan mainnya ada tumakninah. Ya, kalau ada tumakninahnya udah silahkan. Faslun, ini satu pasal, ya juzu ayyakula suratul Baqarati wa suratu Ali Imran wa suratu An-Nisa wa suratu Al-Ankabut. Boleh seseorang mengucapkan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ankabut, wa kadzalikal baqi, begitu juga yang lain-lainnya sisanya. Boleh tuh kita nyebut, ya kita membaca surah Al-Baqarah, yuk kita baca surah Ali Imran, ayo kita baca surah An-Nisa, boleh, nggak apa-apa. Wala karahata fi zalika, kagak makruh mengucapkan itu, dan itu biasa kita baca.
Dan itu biasa kita ucapkan. Ya, kita buka surah Al-Baqarah. Ini terdapat ayat ini dalam surah Ali Imran. Ini ayat terdapat dalam surah An-Nisa. Itu udah biasa kan? Ya boleh. Mengucapkan surah Al-Baqarah boleh. Surah Ali Imran juga boleh. Tidak ada makruh. Wa qala ba'dus salafi, dan berkata sebagian salaf, yukrahu zalika. Tuh, nih sebagian ulama salaf mengatakan makruh. Jadi kalau makruh ngomongnya jadi bagaimana? Wa innama yuqalu, nah sesungguhnya diucapkan aja as-surah allati tuzkaru fihal baqaratu. Begitu. Surah yang di dalam surah tersebut disebutkan Baqarah. Susah jadinya. Ya, jadi panjang. Jadi kita membaca ya surah yang di dalam surah itu diceritakan Al-Baqarah. Begitu. Ya, kata ulama salaf, tapi itu ba'dus salaf. Tapi secara umum boleh kita bilang surah Baqarah. Ya, surah An-Nisa, surah Ali Imran, boleh aja. Tapi kalau kata ba'dus salaf, ya makruh. Yang bagus bagaimana? Ya, yaitu surah yang di dalam surah itu diceritakan tentang Al-Baqarah. Kenapa disebut Al-Baqarah? Karena memang di surah itu ada cerita tentang sapi. Baqaratun sopra'u, ya kan? Pakiul launuha tasurun nazirin. Itu ceritanya panjang Bapak, Saudara. Tuh sapi itu punya anak yatim. Ya. Sapi itu punya anak yatim. Jadi ketika ya ada keluarga, ya ini orang tuanya, ayahnya mau meninggal dunia, dia punya anak masih kecil, ya ternyata dia punya sapi, ya itu ditaruh di hutan. Kemudian ketika meninggal dunia, dia wasiat sama istrinya, ya wahai istriku, ya ini saya ya punya sapi di mana? Tuh ya di hutan. Jadi nanti buat bekal anak kita. Ya buat bekal anak kita. Mudah-mudahan ya untuk biaya hidup anak kita. Nah begitu. Nah itu anaknya yang yatim ini rajin banget. Ibadahnya rajin, taat sama ibunya juga rajin. Jadi benar-benar mengabdi kepada ibunya. Ya amat taat kepada Allah. Nah itu singkat ceritanya, ketika udah agak dewasa, anaknya dipanggil, nak sini nak kamu. Saya lihat kamu itu capek tiap hari kerja, ibadah, hanya ngurusin buat saya saja. Nah pernah ayahmu dulu ketika mau meninggal dunia pesen bahwa kamu tuh ada punya warisan, ada seekor sapi, cuma di mana? Di hutan. Gitu. Dan herannya sapi itu setiap kali ngelihat manusia lari. Setiap ngelihat manusia lari itu sapi. Ya. Namun dikasih tahu tuh sama ibunya cirinya ini. Ya warnanya kekuning emasan, bercahaya gitu. Nanti pokoknya baca aja nih doa ini kata ibunya. Nanti kamu cari, pasti dia akan menemui kamu. Ternyata benar. Ya, apa yang diperintahkan sama ibunya dikerjakan sama anak. Sampai di sana itu sapi benar-benar apa? Enggak lari, maranin aja. Dibawa pulang. Itu sapinya udah besar. Ya, warnanya bagus. Kata ibunya, ya udah sekarang kita butuh uang, jual. Suruh jual. Jual berapa? Itu anaknya enggak pernah berbohong sama ibunya. Disuruh jual 1 juta ya 1 juta. Disuruh jual 5 juta ya 5 juta. Disuruh jual 10 juta ya 10 juta. Dibilang ya udah jual 5 juta aja, bawa ke pasar. Sebelum sampai di pasar ketemu sama orang. Ya ditanya, nak kamu mau kemana? Mau jual sapi, berapa harganya? 5 juta. Kata ini orang, udah saya jual 10 juta. Diam-diam aja udah 10 juta. Kata anaknya, tidak, ibu saya pesan ini sapi 5 juta. Saya mau bicara dulu sama ibu saya mau lapor dulu. Kira-kira kalau 10 juta boleh enggak? Tuh begitu. Dipulang lagi. Tanya, bu, ini sapi ditawar 10 juta bukan 5 juta.
Ya bagaimana menurut ibu? Ya udah jual aja 10 juta. Balik lagi ke pasar. Di tengah perjalanan ketemu lagi sama orang. Lain lagi orangnya. Ditanya, sapi mau jual berapa? 10 juta. Dibilang 20 juta saya beli. Nah 20 juta mau dibeli. Ini anak gak mau juga. Ibu saya nyuruhnya 10 juta. Balik lagi pulang minta izin dulu. Sampai berkali-kali. Coba kalau kita modelnya bagaimana? Ya udah pas 20 juta, 10 juta kita kantongin. 10 juta kasih ibu. Tapi ini anak gak mau. Sampai begitu. Ya, akhirnya sampai terakhir yang ketiga dengan harga yang lebih tinggi lagi. Pulang lagi kata ibunya, ya wah ini kelihatannya nih bukan manusia biasa. Ternyata itu malaikat yang nawar. Ya, akhirnya nggak jadi dijual. Ya suruh taruh aja. Nanti di zaman Nabi Musa nanti ada orang yang mencari. Nah itu surah Al-Baqarah ceritanya. Akhirnya itu dibeli dengan seberat uang emas. Ya, jadi dikiloin ada berapa tuh sapi berapa kilo, ya berapa ton. Ya, kemudian diganti dengan uang emas. Wah, jadi kaya mendadak. Nah, seperti itu. Nah, itu makanya ada sapi yang warnanya sopro pakiul launuha tasurun nazirin. Yang hampir saja ya mereka enggak nemukannya karena susah. Nah itu makanya disebutlah Al-Baqarah. Surahnya surah Al-Baqarah. Ya, jadi kata ulama-ulama salaf kalau bisa jangan disebut surah Al-Baqarah tapi surah yang di dalamnya diceritakan tentang Al-Baqarah sapi. Agak panjang berarti kalau dibilang begitu. Waladzi yuzkaru fiha an-nisa, dan juga yang disebutkan di dalam surah itu an-nisa perempuan. Wa kadzalika al-baqi, begitu juga sisa-sisanya semuanya. Was-shawabu, yang shawab yang benar al-awwalu yang pertama. Wa huwa qaulu jamaahiri ulama'il muslimin, yaitu perkataan mayoritas ulama di kalangan orang-orang Islam min salafil ummati wa khalafiha, baik di kalangan salaf maupun di kalangan khalaf. Itu ulama kan ada dua ya, ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Kalau ulama salaf ulama yang awal, yang pertama. Ya, kalau ulama khalaf mutaakhirin, ya ulama-ulama yang belakangan namanya khalaf. Jadi ada salaf, ada khalaf. Wal ahadisu fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bermula hadis-hadis di dalam masalah ini dari Rasulullah SAW itu aksaru lebih banyak min antuh sorok dari apa yang dibatasi. Wa kadzalika anis sahabati, begitu juga daripada sahabat. Faman ba'dahum, maka siapa aja orang yang setelahnya. Jadi setelah sahabat tabi'in berarti. Terus ke bawahnya tabi'in. Wa kadzalika la yukrahu, dan begitu juga tidak makruh ayyuqala dikatakan hazihi qiraatu Abi Amr. Enggak apa-apa, enggak makruh. Oh, ini qiraatnya Abi Amr. Wa qiraat Ibnu Katsir, ini qiraatnya Imam Ibnu Katsir. Wa ghairuhuma, dan lain daripada yang lainnya. Ada qiraat Ibnu Kisai misalnya, Imam Kisai, ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Abdullah bin Amr, dan seterusnya. Ya, boleh aja kita bilang ini qiraatnya Abi Amr, ini qiraatnya Ibnu Katsir, dan lain-lainnya. Hadza huwal mazhabus sahihu, ini adalah mazhab yang sahih, al-mukhtar yang terpilih, allazi alaihi amilas salafu wal khalafu, yang diamalin oleh ulama salaf dan ulama khalaf min ghairi inkarin, tanpa ada ingkar sama sekali. Wa jaa an Ibrahim an-Nukhai, dan juga datang keterangan dari Ibrahim an-Nukhai rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, annahu qala kanu yakrahuna sunnat fulanin, adalah mereka tidak menyukai yaitu sunnat fulan wa qiraat fulan wassawabu, yang benarnya maqaddamnahu, apa yang telah kami jelaskannya. Faslun, ini satu pasal, yukrahu ayyakula, dimakruhkan mengucapkan nasitu ayat kaza, saya lupa terhadap ayat ini, au surat kaza, atau surat ini. Jangan, jadi jangan bilang nasitu, enggak boleh. Bal yakulu, akan tetapi yang bagus ngomongnya unsituha, saya dilupakannya, au asqattuha, atau saya ya menggugurkannya. Nah begitu. Jadi
Jangan bacanya nasitu tapi unsitu. Ya, begitu. Ya, jadi kalau kita bilang saya lupa, bukan saya lupa, tapi saya dilupakan. Unsitu. Ya. Begitu yang lebih bagus. Kalau kita bilang nasitu ayatan itu makruh. Jadi yang bagus unsitu ayatan. Makanya dalam membaca hatmul Quran tuh ada yang bilang yang bagus menusina, jangan menasina, gitu. Jadi ya Allahumma zakirna minhuma nusina, gitu. Allahumma zakirtu minhuma nusitu. Allahumma zakirni minhuma nusitu. Jangan menasitu. Manusitu. Kalau kita baca nasitu itu hukumnya apa? Makruh. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim. Kami riwayatkan dalam dua sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibnu Mas'udin, yang datangnya nih riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulu ahadukum nasitu ayata kaza wa kaza bal huwa nusiya. Ya, jangan seseorang mengatakan nasitu, ya, ayata kaza, saya lupa terhadap ayat ini dan ini, tapi ucapkanlah nusiya, dilupakan. Ya, nusiya, ya, dilupakan. Itu hadisnya sahih, ya, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jangan nasitu, ya, tapi nus pakai majhul. Ya, itu kalau kita belajar ilmu nahwu nanti sorof ada fi'il mabni lil ma'lum, ada fi'il mabni lil majhul. Nah, ini gunakan mabninya lil majhul, jangan nasitu, jangan. Wa fi riwayati sahihain, dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang sahih dua-duanya juga ada, yaitu hadis bi sama li ahadihim ayyakula nasitu, sejelek-jeleknya kepada seseorang diucapkan nasitu, ya, saya lupa terhadap satu ayat, kaita wa kaita. Kaita itu artinya kaza, sama, ya, kaita wa kaita, kaza wa kaza, sama aja, ya. Bal huwa nusiya, akan tetapi ucapkannya nusiya, dilupakan. Wa rawaina fi sahihima, dan kami riwayatkan dalam dua sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, yang riwayat ini datang dari Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'a rajulan, mendengar siapa Nabi kepada seseorang, yaqra'u, yang dia membaca, faqala rahimahullahu laqad azkaroni ayatan kuntu asqattuha. Nah, ini Nabi senang. Nabi bilang Allah memberikan rahmat kepada orang ini karena dibilang laqad azkaroni, sungguh Allah telah mengingatkan kepada saya ayat kuntu, yang dulu aku asqattuha. Tuh, makanya tadi bilang boleh baca unsituha, boleh baca asqattuha. Dulu saya pernah lupa, ya, asqattuha, tapi sekarang Allah ingatkan lagi kepada saya. Tuh, jadi jangan bilang menasitu, jangan, tapi menusitu. Ya, jangan bilang ya apa nasitu, tapi bilang nusitu. Nah, begitu. Jadi Nabi bilang orang yang mengucapkan itu dikasih rahmat, dikasih ya kasih sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin fi sahih kuntu unsituha, tuh. Jadi laqad azkaroni ayatan kuntu unsituha. Sungguh ya Allah telah mengingatkan kembali yang tadinya saya lupa, tuh Allah ingatkan lagi. Yang kuntu, yang dulu, unsituha, aku pernah dilupakannya. Jadi bacanya begitu. Ya, makanya dari hadis-hadis sahih inilah kalau ada orang bilang nasitu, itu hukumnya apa? Makruh. Nah, nanti baru faslun i'lam anna adabal qari.
Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.